Di rumah santai, tiduran, cari tempat ngopi baru. Betul. Yang penting internetnya kenceng gitu ya. Iya, jangan sampai masuk posisi. Oke, udah siap ya Pak ya? Apa kita mulai aja? Sudah mulai, boleh. Pembukaan dulu mungkin ya. Buat di pemirsa di channel YouTube juga. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Balik lagi dengan saya Hendrik Susanto di channel Pelatihan Profit Internasional. Kali ini kita ada tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Ardi. Untuk pertama bisa perkenalkan Pak, Bapak ini dari mana dan apa kegiatannya gitu? Ya, perkenalkan nama saya Ardi Novianto Putra. Saya dari Magelang dan kadang-kadang juga sering di Jogja juga. Jadi kalau teman-teman yang ada di Jogja mungkin bisa main-main bareng ya. Dan untuk kegiatannya sehari-hari, kebetulan untuk saat ini saya full time trading dan juga ada kegiatan juga di sosial media seperti itu ya. Jadi ya sehari-hari cuma di rumah doang sih kayak gitu. Iya. Ya, yang penting cuan ya, di rumah doang juga. Iya, betul. Iyalah, begitulah kehidupan trader. Iya. Ya, di rumah santai, tiduran, cari tempat ngopi baru. Betul. Yang penting internetnya kenceng gitu ya. Iya, jangan sampai pas open posisi internet mati ya Pak. Wah, gawat. Ya. Oke, jadi kita maksud kami mengundang Bapak gitu. Jadi kita mungkin akan sedikit sharing aja gitu. Jadi tanya-tanya ke Bapak sebagai seorang trader yang cukup senior gitu di antara kami gitu. Mungkin bisa berbagi ilmu gitu. Jadi saya sudah siapkan juga beberapa pertanyaan. Mungkin ini akan mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang menyaksikan channel Pelatihan Profit Internasional ini gitu, agar mereka bisa lebih mantap untuk terjun ke dunia trading ini dan juga menambah wawasan mereka gitu. Oke, jadi ya, pertanyaan pertama ini Bapak Ardi ya, bisa ceritakan lebih banyak tentang pengalaman Bapak dalam trading forex dan bagaimana Bapak memulai dengan modal yang bisa dikatakan relatif kecil gitu. Jadi pertama kali saya masuk ke dunia trading khususnya ya, itu saya kenal trading tahun 2013. Pertama bukan di forex dulu, tapi pertama itu saya kenal di saham ya. Saya belajar saham, terus kemudian lama-kelamaan saya tahu ada trading forex, di mana kan kalau di saham kan cuman arahnya satu arah saja ya. Jadi kalau misalnya harganya naik baru kita dapat untung. Nah, saya kenal di forex itu karena ada dua arah. Jadi ketika harganya turun pun kita bisa memanfaatkan penurunan itu untuk mendapatkan keuntungan. Ya, waktu itu kalau nggak salah tahun 2015 masuk di forex ya. Nah, dari situ awal mula saya modal sedikit, 100.000 bahkan ya MC ya. Terus kemudian modal 100.000 lagi, MC lagi. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mencari bagaimana sih cara trading yang benar. Cara saya untuk belajar itu waktu itu masuk ke broker. Jadi saya ngelamar di salah satu broker lokal ya, masuk ke situ belajar trading dan memang benar diajari trading, dan kemudian lingkungan di situ juga mendukung untuk belajar di trading ini. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang kesulitan ya bisa kumpul-kumpul sama orang yang memang di vibe yang sama, misalnya trading ya. Jadi ya teman-teman kumpul sama orang-orang yang trading. Jadi nanti pembicaranya kan bakalan mengarah ke sana juga. Itu juga jadi energi untuk kita bisa lebih baik lagi di dalam transaksi tradingnya seperti itu. Nah, lambat laun dari situ kemudian mulailah saya menemukan strategi yang benar, menemukan psikologi yang benar, bagaimana cara manajemen yang baik dan lain sebagainya, sehingga di tahun 2017 itu akhirnya saya bisa full time trading sampai dengan sekarang. Dan
Karena jadi trader yang full time itu kan ya kita tahu sendiri lah kegiatannya malah jadi sedikit ya. Nah, akhirnya saya nyambi-nyambi juga sambil bikin konten di sosial media, dan alhamdulillah juga untuk saat ini banyak responnya dari masyarakat, dari netizen juga banyak responnya ya. Saya aktif di Instagram dan juga YouTube di situ, dan juga ada TikTok juga ya. Jadi saya aktif di ketiga sosial media tersebut sampai dengan sekarang ini gitu. Oh iya. Iya, emang jadi yang terpenting itu kita kumpulnya sama yang satu frekuensi ya. Iya betul. Kalau nggak kayak gitu malah semangatnya untuk trading, untuk belajar trading itu malah jadi kurang. Iya, benar-benar. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Dalam video-video Bapak ya, Bapak membahas pentingnya memilih broker yang tepat gitu. Jadi apa sih kriteria utama yang sebaiknya diperhatikan dalam memilih broker? Ya, jadi kan kita sesuaikan dengan ini ya, modal dulu. Pertama, pemula yang pengen belajar trading itu kan pasti ini pertama yang dipikirkan berapa sih modalnya. Misalnya kita kuatnya itu modal kecil, katakanlah 100.000 gitu ya, paling minimnya lah. Ya berarti carilah broker yang memang mendukung untuk itu. Misalnya ada jenis akun sen atau leverage-nya tinggi, karena kan adanya leverage ini juga bisa membantu kita untuk melakukan money management yang lebih leluasa dalam modal yang kecil kayak gitu. Jadi pertama tentukan dulu modal kita berapa, lalu baru kita mencari broker yang sesuai dengan kebutuhan kita, seperti itu ya. Baru setelah itu kalau kita memang sudah bisa bertumbuh terus, baru kita pindah broker lain yang bisa depositnya itu bisa lebih besar lagi gitu. Tapi itu sih ya, tambahan Pak, ada nggak gitu broker-broker yang harus dihindari gitu? Soalnya kan kita banyak dengar gitu kalau broker ada yang tanda kutip nakal gitu ya. Kalau broker yang perlu dihindari sih ini, saya patokannya dari seberapa lama dia ada di Indonesia ya. Jadi karena biasanya broker itu kan mereka ada yang baru gitu ya, ada yang baru dan juga ada yang lama. Nah, kita saat ini di tahun 2023 ini itu kalau teman-teman masuk di trading forex itu kita sudah disuguhi oleh banyak sekali broker yang memang sudah lama dan sudah eksis sudah cukup lama. Nah, kita tinggal milih-milih aja broker yang itu, dan kita bisa menghindari broker-broker yang baru saja muncul dan iklannya juga nggak banyak ya. Biasanya kalau broker yang iklannya nggak banyak itu mereka promosinya melalui komunitas-komunitas seperti itu. Nah, kalau melalui komunitas-komunitas seperti itu kan berarti budgetnya kan sedikit gitu. Iya. Sedangkan kalau broker yang iklannya banyak kan budgetnya cukup kuat. Jadi kita bisa lebih percayalah dengan broker yang iklannya aja jor-joran pasti ya uangnya atau budgetnya juga cukup kuat lah untuk kita trading di situ gitu. Oh ya, istilahnya bonafit lah gitu. Iya betul, karena saya juga pelaku digital marketing, jadi ya tahu lah, oh kalau yang aja iklannya itu di sini berarti biayanya itu juga tinggi ya. Oh iya. Oh ya, tadi kan sempat dibahas tentang leverage ya. Jadi jadi bisa dijelaskan lebih dalam lagi nggak seberapa baik gitu leverage atau seberapa tinggi leverage yang harus digunakan gitu bagi trader-trader khususnya pemula gitu agar mereka lebih bijak dalam money manajemennya? Ya, jadi leverage itu kan sebagai daya ungkit ya ketika kita trading. Kalau rata-rata ada yang nawarkan leverage 1:100, leverage 1:1000, leverage 1:3000, itu bahkan ada. Nah, cara kerja leverage itu kan gini, misalnya kita trading di forex nih ya, untuk trading, untuk open posisi satu lot tanpa kita menggunakan leverage, itu sebenarnya kita
pakai contract size sebesar 100.000 poin. Ya misalnya kalau tradingnya di Euro USD, kan mata uang base-nya adalah euro. Berarti kita membutuhkan modal 100.000 euro kayak gitu. Jadi kan lebih gede. Kalau kita mau modal 100.000 euro kan modal kita harus gede. Makanya butuh yang namanya leverage supaya kita bisa modal kecil tetapi transaksinya bisa besar. Nah, kalau kita pakai leverage 1:100 berarti kan 100.000 dibagi 100 itu modal untuk open posisi satu lotnya adalah 1.000. Nah, kalau leverage-nya 1:1000 maka modal untuk open posisi satu lotnya itu 100.000 dibagi 1.000 jadi hanya 100 US dollar saja. Jadi semakin besar leverage-nya maka semakin kecil margin modal yang kita keluarkan untuk trading atau marginnya ya. Nah, kalau semakin kecil margin berarti kalau kita open posisi dengan porsi lot yang tidak terlalu banyak, tentunya kita harus melakukan riset terlebih dahulu, kita open posisinya itu berapa dengan modal sekian, itu open posisinya berapa. Nah, kalau kita open posisinya kecil, maka dengan leverage besar ini akan memperbesar juga ketahanan dana yang kita miliki. Jadi misalnya kita kena floating dan nggak mau, atau kita keras kepala nggak mau pasang stop loss gitu ya, kita masih ada peluang untuk marketnya itu berbalik arah lagi dan floatingnya itu bisa lebih jauh lah, seperti itu. Makanya saya sebagai pengguna trading pribadi, saya lebih memilih untuk memilih leverage yang paling tinggi yang ditawarkan oleh broker seperti itu. Oh iya ya. Ya saya juga sempat nonton video Bapak gitu tentang Bapak menyarankan untuk fokus di hanya satu mata uang yang paling dipahami gitu. Jadi bagaimana cara pemula memilih pasangan mata uang untuk diperdagangkan? Iya, jadi kita pakai prinsip dagang aja lah, karena di sini kan kita dagang juga ya. Kalau kita dagang kan tentunya cari barang itu yang paling murah ya. Nah, di trading forex kita cari spread yang paling rendah itu di mata uang apa, di pasangan mata uang apa. Biasanya pasangan mata uang yang paling rendah spreadnya itu adalah pasangan mata uang yang paling sering dipakai atau paling ramai untuk diperdagangkan. Nah, pasangan mata uang ini contohnya adalah yang berpasangan dengan USD atau mayor currency ya, atau yang paling rendah katakanlah langsung saja ke Euro USD, itu yang paling rendah. Nah, teman-teman bisa mulai belajar dari karakteristik di Euro USD ini. Nah, nanti kan karena pasangan mata uang ini ada dua ya, jadi ada Euro dengan USD, maka lambat laun kita juga bakalan belajar bagaimana karakteristik dari USD itu sendiri. Lalu kita akan merembet ke pasangan mata uang yang lain yang berpasangan dengan USD, misalnya seperti di pound sterling ya, GU atau UJ atau Aussie USD dan lain-lain sebagainya. Lambat laun kita akan belajar untuk mempelajari mata uang yang lainnya juga, walaupun tetap kita fokus ya pada satu mata uang supaya bisa memahami satu mata uang itu terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa merembet ke mata uang yang lainnya. Nah, setelah perjalanan saya ya, setelah saya mempelajari satu mata uang, misalnya katakanlah Euro USD itu, kemudian saya merembet ke mata uang yang lainnya, terus akhirnya saya menemukan ternyata ada satu aset yang punya spread yang tergolong lebih murah ketimbang yang lainnya ya, yaitu di komoditas, khususnya di emas ya. Kalau emas itu volatilitasnya tergolong lebih besar ketimbang forex, tetapi spreadnya itu lebih murah dibanding dengan komoditas-komoditas yang lainnya kayak silver, terus bahkan dibandingkan dengan kripto pun juga emas ini juga tergolong lebih murah lah. Makanya banyak sekali trader yang tradingnya di emas. Tapi ya ini jadi salah satu referensi juga buat teman-teman untuk memilih pair apa yang ditradingkan. Yang pasti harus dipahami dulu karakteristik dari pair yang teman-teman tradingan itu, baru teman-teman boleh untuk mempelajari yang lainnya. Karena kalau sudah paham, nanti akan paham juga
pengaruhnya. Jadi ada hubungannya antara pair yang satu dengan pair yang lainnya seperti itu. Jadi intinya pahami dulu satu pair gitu, jangan loncat-loncat ya. Betul. Iya. Betul. Oke, lanjut lagi. Ini metode atau mungkin teknik yang paling underrated gitu, paling tidak digemari oleh trader pemula untuk dipelajari. Tapi menurut saya ini sangat penting, yaitu tentang money management ya. Karena menurut saya, jadi kita pakai strategi paling ibaratnya paling membagongkan sekalipun gitu. Kalau money management kita bagus pasti profit gitu. Tapi kalau kita disuguhkan dengan strategi yang trader profesional profit, tapi money management kita kurang, tetap tidak mungkin kita bisa profit. Nah, untuk money management itu sendiri, Bapak ada contoh yang konkret tidak yang bisa dilakukan oleh para trader pemula dalam mengelola trading mereka? Ya, jadi kalau saya mungkin ini sih ada dua level sih money management, yaitu pertama level eksternal dan internal. Kalau level eksternal ini berhubungan dengan kita itu mau trading forex itu pakai modal dari apa, dari mana gitu ya. Tentunya banyak yang menyarankan pakailah uang yang dingin. Nah, kan pertanyaan selanjutnya, uang dingin itu jumlahnya berapa? Kita punya uang dingin berapa? Terus apakah semuanya yang kita miliki itu harus dimasukkan ke trading forex juga? Kan enggak ya. Jadi kita harus memikirkan sampai di situ. Katakanlah kita punya uang dingin itu 100 juta ya, walaupun ya itu cukup tinggi sih, tapi katakanlah seperti itu. Nah, saran saya, masukkan ke trading forex itu hanya 10% saja dari uang dingin yang kita miliki. Jadi kita masuk ke forex itu cuman 10 juta. Dengan seperti ini, maka kita tradingnya di forex itu bisa lebih bebas ya, bisa lebih bebas. Pikiran kita juga bisa lebih enteng tanpa harus, wah ini uang saya 100 juta bisa hilang semuanya nih kalau masuk ke forex. Karena memang di trading forex ini kan salah satu transaksi trading yang punya resiko sampai bisa MC ya, atau loss semuanya uang yang kita miliki ya. Makanya kita harus pinter-pinter dalam money management. Saya katakan bahwa money management ini sebagai benteng terakhir bagi seorang trader, karena ketika kita loss pun, kalau kita pakai money management yang baik, maka kita masih punya peluang untuk dapat recovery lagi seperti itu. Makanya teknik ini ya kita bisa memisahkan dulu eksternalnya, modal untuk trading forex itu pakai berapa ya, baru setelah kita menentukan 10 juta tadi, baru sekarang kita bicara soal internal money managementnya. Nah, sekarang untuk money management itu menurut saya perlu adanya target. Jadi misalnya teman-teman trading 10 juta tadi, target WD-nya itu kapan? Nah, karena trading forex kalau nggak ada ujungnya, maka ujung-ujungnya jadi MC gitu ya. Jadi habislah istilahnya kayak gitu ya. Makanya dalam money management pun harus ditentukan targetnya. Misalnya menentukan target profit 50%. Walaupun kelihatannya tinggi ya, tapi di trading forex ini memungkinkan untuk profit 50% itu. Nah, setelah teman-teman trading katakanlah ya pokoknya sudah mencapai target lah 50%, ya udah di withdraw. Strategi trading atau teknik untuk open posisi dan lain-lain sebagainya itu bisa menyusul ya, kita bisa belajar. Karena biasanya kan kalau orang trading itu kan gonta-ganti ya tekniknya, pakai ini, oh kok kurang cocok nih, pakai ini lagi, kurang cocok nih ya. Yang penting, yang pertama harus dipelajari itu ya money managementnya sebenarnya. Ya itu makanya money management ini sangat penting banget buat pertama harus dipelajari oleh banyak trader kayak gitu ya. Jadi setelah menentukan target, kemudian teman-teman trading paling kalau target 50% ya, kita pakai lot atau margin tidak lebih dari 10% dari modal, open posisi sekali sampai dengan 5 kali sudah capai target, itu udah berhenti, langsung withdrawal. Jadi hasil yang kita dapatkan itu sudah cukup efektif.
walaupun keuntungannya hanya 50% saja, karena biasanya di luar sana ada yang ngasih gambaran kalau di trading forex itu untungnya bisa berkali-kali lipat, tapi kita patokannya adalah dengan aset atau instrumen yang lain, instrumen investasi yang lain. Katakanlah kalau kita bandingkan dengan deposito atau reksadana, profit yang mereka tawarkan itu dalam waktu setahun paling mentok-mentok 9%. 9% itu udah hati-hati ya. Nah, makanya kita profit di forex 5% dalam waktu singkat itu ya harus disyukuri kayak gitu. Makanya money management itu kalau kita pelajari sebenarnya lebih ke mindset di dalam trading ini, seperti itu. Jadi penting banget money management ini buat trader siapapun itu gitu. Oh ya, jadi gunakan uang dingin ya. Betul. Jadi kalau uang panas masukin kulkas dulu. Iya. Oke. Yang ini ya selanjutnya, bisa bagikan nggak pengalaman Bapak gitu, bagaimana cara memulai trading khususnya dengan modal yang lumayan kecil gitu, karena kan tidak semua orang yang ingin memulai trading memiliki dana yang cukup kuat untuk memulai. Iya, jadi gini, kalau biasanya ya ada orang yang pengen belajar dengan saya gitu ya, untuk belajar trading. Nah, saya suruh pakai akun demo, cuman akun demonya itu sudah disetting modalnya sesuai dengan kemampuan kita. Nah, rata-rata kemampuan orang itu kan beda-beda ya, tapi saya bikin rata-rata $100 lah, katakanlah mereka mampu untuk trading sebesar $100. Nah, saya ajarkan mereka dengan mengelola dengan trading uang $100 itu, nanti dalam beberapa kali transaksi tolong hasilnya tolong dikirim ke saya. Paling rata-rata sehari 2 hari itu mereka sudah ngirim hasil bahwa hasilnya itu profit sekian. Tetapi karena mereka masih pakai akun demo tersebut sampai beberapa hari ke depannya, nah di hari yang paling sering itu di hari yang kelima, akunnya itu sudah habis ya, atau modalnya itu sudah habis. Makanya saran saya teman-teman itu trading, oke lah, kita trading ini memang untuk jangka pendek, tapi jangan dipakai untuk jangka panjang juga. Artinya misalnya kita trading sehari 2 hari sudah profit, ya sudah teman-teman berhenti ya, dan di withdrawal ya. Dan buat teman-teman yang belajar masih dengan menggunakan akun demo ya, karena dengan menggunakan akun demo kalau kita sudah profit ya, terus sudah profit berapa persen lah, sesuai targetnya lah misalnya kayak gitu ya, kita hapus akun demo itu, buat akun demo yang baru supaya mindset kita itu tetap lebih seger. Oh, ini akun baru nih, jadi saya harus lebih berhati-hati tradingnya, seperti itu. Dan biasakan terus kebiasaan seperti ini supaya teman-teman bisa, ketika nanti trading di akun real, teman-teman bisa mengaplikasikan kebiasaan ini di akun real dan bisa menghasilkan minimal bisa profit lah di dalam trading forex, dan bisa profit konsisten seperti itu. Gitu. Oh ya, jadi pada saat dia ke akun real juga dia begitu sudah profit itu WD semua, nanti ulang lagi depo baru gitu. Ya, karena secara psikologis kita ketika habis deposit itu semangatnya jadi lebih baru. Oh ya. Makanya perlu untuk diperlakukan seperti itu. Kalau memang teman-teman mengalami kesulitan untuk trading dan jarang nggak bisa profit konsisten dan pengen profit konsisten, ya mungkin bisa dicoba cara seperti itu. Oh iya, karena kadang lebih mudah untuk mendapatkan daripada mempertahankan. Betul. Oke, nah ini dia teman-teman. Jadi ini saran yang paling bagus gitu. Jadi gunakan akun demo dulu. Jadi jika ada orang yang menyarankan langsung saja pakai akun real biar deg-degannya kerasa gitu, itu mendingan jangan didengarkan dulu gitu. Jadi gunakan akun demo dulu. Ini
langsung dari trader profesional loh yang bilang gunakan akun demo. Oh ya, dalam trader jangka pendek gitu, misalkan seperti scalping atau day trading, ada jenis analisa atau strategi gitu yang Bapak sarankan tidak? Kalau untuk trading jangka pendek, katakanlah scalping ya, saran saya mainkan time frame-nya. Jadi kita bisa lihat pada time frame yang kecil, misalnya di time frame M1 itu biasanya kalau perlu kita buka pada time frame yang kecil ya, pada time frame M1, atau untuk entry posisi supaya lebih jarang fake sinyalnya, teman-teman bisa gunakan M5 kalau scalping, karena ini bicaranya untuk jangka pendek ya. Jadi di M5 itu akan lebih bagus buat scalping, meskipun tetap kita kalau misalnya sudah floating plus atau floating profit ya, maka kita kan pasti ngecek di time frame M1 ini masih kuat naiknya atau enggak sih gitu, ataupun kalau kita floating minus pun juga sama, harus dicek di time frame M1 juga ya. Jadi open posisinya di M5, tapi kita juga tetap harus ngecek di time frame kecil seperti M1 gitu, dan kita juga bisa ngecek dari time frame yang lebih besar juga di M15. Jadi saran saya untuk scalper ya gunakan time frame kecil seperti M15, M5 dan juga M1 kayak gitu. Oh iya ya, jadi M1 untuk melihat ya masih ada momentum atau tidak untuk naik atau turunnya. Iya, karena kan kalau scalping kan kita butuh waktu yang cepat ya, maksudnya nggak perlu nunggu sampai berhari-hari kayak gitu ya, sampai berjam-jam kayak gitu kan. Hitungan menit udah harus close, jadi ya time frame yang dipilih ya time frame kecil. Iya. Terus untuk pemula ya, jadi bagaimana sih cara mengatasi emosi dalam trading gitu? Jadi mungkin ini lebih ke arah psikologi trading mereka ya. Jadi ada tips dan trik tidak gitu untuk mengatasi emosi pada saat kita open posisi gitu? Ya, untuk pemula, kalau memang pengen belajar trading, pertama temukan motivasinya dulu, baru setelah motivasinya itu benar dan kuat, baru teman-teman pelajari ya, mulai dengan akun demo terlebih dahulu. Nah, supaya nggak emosi ya, tadi pakai uang dingin ya, jadi kita tradingnya itu jadi nggak kepikiran lah, wah ini uangnya udah tak ikhlaskan, kalau misalnya uang ini rugi ya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi orang yang mencapai tahap seperti itu kan juga nggak mudah ya, perlu motivasi yang kuat untuk sampai ke tahap itu. Makanya yang paling dicari-cari, yang harus dicari-cari oleh para pemula itu adalah motivasinya di dalam belajar trading. Jangan hanya motivasinya itu bisa dapat uang tambahan saja, karena kalau dapat uang tambahan kita jualan online itu pun juga dapat uang tambahannya. Tapi kalau kita masuk ke trading forex ini, kita bicaranya bukan hanya dapat tambahan uang saja, tapi kita bicaranya sudah ke bisnis. Jadi ya temukan motivasi yang memang membuat teman-teman kuat masuk ke trading forex ini gitu. Oh iya. Oh iya, Bapak kan punya komunitas ya. Jadi ada nggak saran khusus bagi teman-teman yang ingin bergabung di komunitas Bapak gitu? Ya, saran saya gini, karena ketika saya bikin komunitas itu dasarnya dari orang-orang yang trading kemudian gagal, kemudian pengen curhat. Nah, kalau teman-teman ada kesulitan terus pengen curhat ya, teman-teman bisa bergabung di komunitas yang saya kelola ini. Jadi ya silahkan teman-teman bisa explore dulu ya. Kalau misalnya memang sudah mentok dan pengen curhat, ya silahkan bergabung di komunitas saya. Gitu. Komunitas saya boleh disebutkan ya ini? Nggak apa-apa Pak, nanti di deskripsi juga bakal dituliskan. Oh iya, komunitas saya namanya Gain Hunter. Teman-teman bisa akses di gainhunter.com /free gitu ya. Jadi teman-teman bisa akses di situ. Oh ya, jadi buat teman-teman yang ingin gabung juga, nanti di deskripsi video ini juga akan dituliskan
untuk linknya. Oke. Siap. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Jadi ada pesan atau nasihat khusus tidak yang Bapak ingin sampaikan kepada trader-trader pemula yang ingin memulai trading forex dengan modal yang kecil gitu? Jadi. Iya. Saran saya buat trader pemula yang pengen belajar trading untuk modal kecil, saran saya pakai ini ya, cari broker yang tepat ya. Cari broker yang tepat, gunakan leverage yang paling tinggi supaya kita bisa lebih leluasa dalam mengatur lotnya ya, dan gunakan money management yang baik ya, money management internal dan juga eksternal di dalam tradingnya. Terus pelajari juga instrumen yang lain, bukan hanya di trading forex saja, karena ketika kita mempelajari instrumen yang lain itu bisa dijadikan sebagai pembanding dalam kita menentukan target profit di trading forex ini. Karena kalau trading forex itu memang memungkinkan kita untuk bisa profit tidak terbatas ya. Nah, karena tidak terbatas ini, jadi kita nggak ada arahnya kalau kita nggak punya target kita sendiri. Jadi harus pelajari dari instrumen-instrumen yang lain, itu biasanya profitnya berapa. Katakanlah kalau instrumen yang lain bisa profit 20%, kita profit 25% di forex dalam waktu singkat, itu sudah cukup bagus. Jadi saran saya juga mempelajari seperti itu. Lalu untuk mulai belajar trading, mulailah dari akun demo terlebih dahulu ya. Lalu kalau memang biasanya kan ada orang yang wah akun demo kurang greget ya, oke, naik ke akun sen sudah lulus, naik ke akun mikro dan seterusnya sampai ke akun yang gede seperti itu gitu. Iya. Kebanyakan sih orang nggak sabar ya, soalnya kalau akun demo nggak bisa di WD ya. Betul. Iya. Oke, jadi mungkin untuk hari ini podcast kita hanya sampai seperti ini, hanya sampai di sini untuk pertanyaan kita kali ini. Terima kasih banyak Bapak Ardi, terima kasih waktunya. Semoga cuan tiap hari ya Pak ya. Siap, sukses terus buat komunitas ini ya. Iya. Jadi terima kasih banyak juga kepada Bapak Ardi yang sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan Zoom meeting dengan pelatihan Profit Internasional. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung bisa dilihat di deskripsi video kita kali ini, nanti ada linknya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Pak Ardi atau kepada tim riset pelatihan Profit Internasional juga bisa tanya di kolom komentar. Oke, jadi terima kasih banyak untuk kehadirannya Pak. Sama-sama. Jadi saya Hendrik Susanto, saya akan tutup podcast Zoom meeting kita kali ini. Oke, selamat siang Pak, selamat beraktivitas. Selamat siang. Ya sekali lagi terima kasih banyak Pak. Oke.